Halo geng, saya Modi Alfiana. Di sini saya akan membahas materi tentang rafting atau arung jeram. Jadi apa itu rafting? Jadi rafting ini merupakan salah satu olahraga air menggunakan kayak atau perahu karet yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang melintasi arus deras sungai atau kolam buatan. Jadi kok bisa ada rafting? Jadi sejarahnya itu bermula dari benua Amerika, tepatnya Amerika bagian utara. Jadi pada zaman dulu, suku Indian ini memanfaatkan batang kayu yang dirangkai menjadi rakit sebagai alat transportasi. Sedangkan orang Eskimo membuat skin cornfield craft atau perahu yang dilapisi oleh kulit binatang yang tidak tembus air. Terus pada abad ke-19, seorang Boy Scout atau anggota pramuka yang bernama McGregor membuat rafting menjadi sarana rekreasi dan olahraga air. Nah, seiring perkembangan zaman, materialnya pun juga semakin berkembang, mulai beralih ke plastik, aluminium, fiberglass hingga ke karet. Setelah Perang Dunia selesai, para petualang mulai menggunakan perahu bekas Angkatan Laut Amerika untuk mengarungi sungai. Terus pada tahun 1950-an, olahraga ini mulai populer. Mulailah diproduksi perahu-perahu yang emang khusus untuk arung jeram dengan material yang kuat dan dapat memuat banyak orang. Kemudian Mayor John Wesley Powell, seorang tentara Amerika yang dikenal sebagai Bapak Arung Jeram Dunia, pertama kali memperkenalkan olahraga ini dengan menyusuri sungai Colorado sejauh 250 mil melintasi Grand Canyon. Nah, pada perkembangan selanjutnya, ternyata olahraga ini itu cukup populer di benua Amerika dan Eropa, yang kemudian kita kenal dengan sebutan white water rafting. Terus sejarah rafting di Indonesia sendiri. Jadi rafting mulai masuk ke Indonesia awal tahun 70-an, yang pada saat itu dikenal dengan nama ORAD atau olahraga arus deras. Ini dipelopori oleh para pencinta alam dari Bandung dan Jakarta, yang kemudian olahraga ini menjadi salah satu olahraga air yang paling diminati oleh para pencinta alam. Terus dari perkembangan perahunya pun mulai mengalami peningkatan, mulai dari pertamanya menggunakan ban dalam, kemudian beralih menjadi LCR tentara, sampai perahu karet khusus sungai atau river raft dan kayak. Terus olahraga air ini tuh semakin hari semakin banyak peminatnya. Sungai-sungai besar kayak Mahakam, Barito, Alas, Membrano, Panderwol turut mereka arungi. Terus selanjutnya ada perlombaan atau kejuaraan dari rafting. Sebenarnya perlombaan kejuaraan rafting ini udah pernah diadain, cuman belum memenuhi standar baku, mulai dari penyelenggaraannya, penilaiannya, sampai perlengkapannya. Nah, baru di tahun 1994 mulai diadakan kembali perlombaan rafting ini yang bisa dibilang agak resmi, yang berlokasi di Sungai Ayung, Ubud, Bali. Nah, di perlombaan ini mulai diterapkan standar internasional, mulai dari penyelenggaraannya, materi lomba, hingga ke penjuriannya. Lanjut ke perlengkapan rafting. Nah, tentunya akan lebih asik kalau peralatan yang kita gunakan itu lengkap dan aman. Terus apa aja sih? Yang pertama, perahu karet. Nah, jadi perahu karet ini dibuat biasanya bermuatan 4-10 orang yang dibawa dengan bahan khusus. Nah, perahu karet ini biasanya ada dua tipe. Yang pertama ada non-self-bailing dan yang kedua adalah self-bailing. Nah, kalau yang non-self-bailing ini berarti perahunya itu nggak disediain lubang pembuangan air. Kalau yang self-bailing ya disediain lubang pembuangan air. Yang kedua adalah pelampung. Pelampung ini penting banget. Selain biar kita nggak tenggelam pas kita jatuh ke air, pelampung ini melindungi tubuh kita biar nggak benturan ke benda-benda kayak batu, kayu, dan lain-lain. Jadi bisa tetap safety gitu. Yang ketiga itu ada helm. Helm ini juga penting.
Selain melindungi kepala kita dari benturan pas kita jatuh ke air, helm ini juga melindungi kita dari benturan ke sesama peserta. Terus ada dayung. Dayung ini fungsinya untuk mengatur boat atau perahu. Dia bisa melaju ke baik maju, belok, berhenti. Tuh. Terus biasanya si dayung ini tuh terbuat dari kayu, plastik, aluminium, dan fiberglass. Tapi yang bagus itu biasanya dari plastik dan aluminium karena itu bahannya ringan dan mudah terapung. Nah, untuk ukurannya sendiri biasanya itu dari 150 cm sampai 170 cm tergantung atau disesuaikan dengan pesertanya. Kemudian ada tas kedap air. Nah, tas kedap air ini biasanya dikaitkan ke bantalan perahu. Itu fungsinya untuk menyimpan barang-barang kayak P3K, repair kit, terus dompet, HP milik si peserta rafting. Nah, selanjutnya ada tali lempar. Nah, tali lempar ini fungsinya untuk pegangan kita pas kita jatuh, biar nggak jatuh ke air, biar kita nggak keseret oleh arus gitu. Jadi biasanya tali lempar ini digunakan oleh si pemandu untuk menolong kita biar nggak keseret. Selanjutnya ada P3K kit. Nah, P3K kit ini penting banget karena olahraga ini tuh rentan karena gesekan atau benturan gitu. Jadi provider rafting tuh wajib menyediakan P3K kit di setiap perahu. Nah, di sini ada tips rafting untuk para pemula. Yang pertama itu adalah pilih sungai yang sesuai dengan kriteria. Nah, biasanya sungai-sungai untuk para pemula itu ya nggak deres-deres amat gitulah. Kayak yang di Bali ini ada sungai Ayung di Ubud. Terus ada sungai Telaga, Wajah, Karangasem, terus sungai Melangit, Kelungkung, dan lain-lain. Intinya sungai-sungai yang kira-kira tuh nggak terlalu ekstrim banget gitulah. Terus yang kedua ada pilih operator yang sesuai, yang dijamin keselamatannya, sehingga ketika kita rafting itu akan terasa aman dan nyaman. Contoh operator itu kayak Bali Sobek, Sungai Ayung. Terus operator lain, pokoknya pilih yang sesuai. Yang ketiga adalah pastikan kondisi tubuh, stamina, dan kesehatan. Pastikan nih kondisi tubuh kita sehat pas kita melakukan rafting. Karena kalau misal kita sakit, ya rafting jadi nggak asik. Terus juga pastikan juga kita melakukan pemanasan sebelum rafting, karena aktivitas ini juga termasuk dalam kategori olahraga. Yang keempat, seperti yang udah disebutin sebelumnya, pakai pakaian yang tidak menyerap air. Kalau misal kita pakai pakaian yang dari bahan katun, itu akan menurunkan suhu tubuh kita. Nah, kalau misal udah kayak gitu, akan berakibat pada stamina tubuh kita yang akan berkurang. Selanjutnya adalah pilih posisi duduk di pinggir, jangan di tengah, karena untuk memudahkan kita untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, biasanya posisi duduk ini akan diatur oleh si pemandu. Yang keenam adalah selalu ikuti instruksi guide mengenai cara menggunakan dayung.
Biasanya mereka akan mengarahkan aba-aba seperti maju, mundur, stop, ataupun boom. Nah, kalau misalnya kita jatuh dari perahu, jangan panik karena udah pakai pelampung. Sebaiknya arahkan kepala kita menghadap ke atas dengan kaki terlentang dan jangan melawan atau membelakangi arus. Nah, jika udah terlempar jauh, misalnya nih, si pemandu biasanya akan melempar tali untuk pegangan. Nah, yang terakhir itu untuk kasus perahu terbalik. Ini bisa disengaja atau tidak. Tetap tenang, usahakan keluar dari perahu dengan cara menyelam. Lanjut. Nah, di sini saya akan kasih tahu tentang beberapa istilah-istilah yang ada dalam dunia arung jeram. Sebenarnya banyak sih, cuman saya ambil beberapa aja. Yang pertama itu adalah put in. Put in itu adalah titik awal pengarungan sungai, atau bisa dibilang sebagai titik start. Terus ada take out. Take out itu kebalikannya put in. Jadi take out itu titik akhir atau titik finish pengarungan sungai. Terus ada strainer. Strainer itu adalah arus sungai yang kehalang oleh reruntuhan batu atau pohon tumbang sehingga aliran sungai itu kehambat. Terus ada skipper. Skipper itu adalah orang yang memandu rafter atau orang yang memberi instruksi selama kegiatan rafting. Yang terakhir ada carnage. Carnage itu adalah perahu yang terbalik, entah itu nggak sengaja karena kehempas jeram ataupun sengaja dibalikan oleh instruktur. Nah, sebenarnya objek wisata olahraga air arung jeram ini potensinya di Indonesia tuh cukup besar. Banyak juga perkumpulan-perkumpulan pegiat arung jeram yang ada. Tapi sayangnya perkembangan industri ini tuh tidak diimbangin dengan standar pelayanan dan keamanan yang memadai. Karena seiring banyaknya peminat arung jeram, maka semakin banyak juga korban yang timbul. Contoh kasusnya nih ya, 2 orang tewas dalam kecelakaan arung jeram di Sungai Serayu. Nah, jadi korbannya itu satu adalah siswa SMP, yang mana di situ adalah rombongan wisatawan, dan yang satu adalah seorang guide atau pemandu. Yang mana si pemandu ini awalnya berusaha untuk menolong si korban, tapi malah dia ikut jadi korban yang kehisap pusaran air. Terus kasus kedua itu adalah kecelakaan arung jeram di Ancol. Ada 7 korban, ada 7 orang korban yang mengalami luka-luka karena kecelakaan. Ini diduga karena kurangnya pengawasan dan keamanan dari pihak penyedia wahana ini. Sebenarnya masih banyak kasus-kasus kecelakaan arung jeram yang terjadi di Indonesia. Tapi terlepas dari itu semua, dibentuklah Asosiasi Pengusaha Arung Jeram atau Indonesian Whitewater Association, yang mana ini diharapkan bisa membangun dunia arung jeram di Indonesia yang berprestasi internasional. Oh ya, yang terakhir, saya mau kasih tahu spot-spot arung jeram yang ada di daerah Banyumas. Yang pertama itu ada Owabong Rafting di Purbalingga, terus Serayu Rafting di Banjarnegara, Rainbow Rafting di Pemalang, dan di daerah Magelang itu ada Citra Elo Rafting. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa.